Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rani Trianti di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama aku tidak muncul di YouTube, akhirnya aku kembali muncul di YouTube. Ada yang sedikit berbeda nih, kalau di video sebelumnya aku membahas tentang review buku. Nah, di video kali ini aku akan sedikit menceritakan atau sedikit menjelaskan terkait sejarah peradaban Islam. Nah, menarik sekali bukan? Oke, daripada kita berlama-lama, alangkah lebih baiknya kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Sejarah itu apa sih? Nah, kalau ngomongin tentang sejarah, itu selalu diidentikan dengan masa lalu, kayak mantan gitu kan, bercanda mantan. Ya, jadi betul, sejarah merupakan pengetahuan tentang masa lalu. Tapi bukan hanya itu, sejarah juga merupakan ilmu masa kini dan masa depan. Maksudnya apa? Maksudnya dengan kita mempelajari sejarah, maka kita bukan hanya mengetahui masa lalu, melainkan kita juga dapat dengan mudah menafsirkan masa kini dan merancang masa depan melalui pelajaran yang kita ambil dari sejarah di masa lalu. Kemudian terkait sejarah nih, ada sebuah analogi. Jadi ada orang yang hilang ingatan. Orang hilang ingatan itu kan pasti ia sudah tidak sadar dengan apa yang sudah ia lakukan sebelumnya, dan sehingga gitu ya, ia pun akan kesulitan merancang apa yang akan ia lakukan ke depannya. Nah, begitupun dengan suatu kaum atau bangsa yang kehilangan ingatan terkait sejarah. Jadi bangsa tersebut akan tersesat dan akan kesulitan untuk merancang apa yang akan bangsa atau kaum tersebut lakukan untuk di masa depan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita mengetahui sejarah, karena yang tadi itu, sejarah itu bukan hanya kisah yang diceritakan, bukan pula rekaman peristiwa atau rekam jejak yang terjadi di masa lalu, tapi lebih dari itu, sejarah dipelajari untuk diambil hikmahnya dan untuk pendidikan generasi yang akan datang. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176 yang artinya, maka ceritakanlah kisah-kisah itu kepada mereka agar mereka berpikir. Oke, kita main tebak-tebakan. Nah, di benua Eropa ada sebuah negara nih, yang mana negara ini tuh sangat identik dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, kira-kira teman-teman pada tahu gak nih negara apa? Ya, betul sekali, negara Finlandia. Nah, jadi di video kali ini aku akan sedikit membahas terkait sejarah peradaban Islam di Finlandia. Oke, sebelum kita masuk pada sejarah peradaban Islamnya, kita bahas dulu terkait demografi negara Finlandia itu sendiri. Finlandia merupakan salah satu negara di benua Eropa bagian utara. Negara Finlandia ini tuh menggunakan bentuk republik dan menggunakan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Adapun negara Finlandia ini tuh ya tercatat sebagai wilayah terbesar ke-7 di benua Eropa dengan luas wilayah bisa dilihat. Dan kemudian terkait penduduknya, nah kepadatan penduduk di negara Finlandia ini tuh pada tahun 2019 tercatat. Kemudian terkait bahasa, nah jadi di negara Finlandia ini masyarakatnya itu menggunakan bahasa Suomi atau Finnish dan bahasa Ruotsi atau Swedish. Kemudian terkait mata uangnya, negara Finlandia menggunakan mata uang euro. Terkait Finlandia, selain negara Finlandia ini tuh identik dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, ternyata Finlandia ini pun memiliki julukan lain, yaitu negara dengan 1000 danau, karena di negara Finlandia ini tuh tercatat ada sekitar 187.888 danau, yang mana 60.000 danau diantaranya itu dinobatkan sebagai danau besar. Nah, menarik sekali bukan? Kemudian terkait
di negara Finlandia ini tuh ada berapa musim sih? Nah, jadi musim di negara Finlandia ini tuh ada 4. Karena letak geografi dari negara Finlandia ini tuh ada di posisi 60-70 derajat lintang utara dan 20-32 derajat bujur timur. Kemudian adapun perbatasan negara Finlandia ini tuh bisa dilihat di bagian utara itu ada Norwegia, kemudian di bagian timur ada Rusia, di bagian selatan ada Rusia dan Teluk Finlandia, dan di bagian barat ada Teluk Botsnia. Next, kita bahas terkait sejarah masuknya Islam ke negara Finlandia. Dari sumber yang aku baca, disebutkan bahwa negara Finlandia merupakan negara hasil perpecahan kekristenan Barat dan Timur. Nah, akibatnya negara Finlandia ini memiliki hubungan yang sangat erat antara negara dan gereja. Begitu. Kemudian pada abad ke-16 itu terjadi sedikit gesekan antara gereja dan politik di Finlandia. Nah, pada periode ini negara Finlandia ini ingin menjadikan Finlandia sebagai negara dengan keseragaman agama sesuai dengan cita-cita negara. Nah, pada periode ini kebebasan beragama di negara Finlandia itu sangat dibatasi. Kemudian masuk ke abad 18. Nah, di abad 18 ini ideologis liberalis mulai masuk ke negara Finlandia. Nah, karena ideologi liberalis inilah negara Finlandia mendapat tekanan gitu ya, sehingga memaksa untuk memberi kebebasan beragama pada masyarakatnya. Kemudian pada tahun 1869, nah negara Finlandia mengesahkan kebijakan terkait kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Nah, jadi itulah sejarah awal Islam dapat masuk ke negara Finlandia karena disahkannya kebijakan terkait kebebasan beragama bagi masyarakat Finlandia. Selanjutnya terkait sejarah pertama kali Islam masuk ke negara Finlandia, dari sumber yang aku baca itu terjadi sekitar abad 19, yang mana Islam ini dibawa oleh imigran asal Turki yang sebagian besar merupakan seorang pedagang dan tentara. Imigran asal Turki ini di Finlandia itu lebih dikenal sebagai Muslim Tatar begitu. Kemudian pada tahun 1925 Muslim Tatar ini membangun atau membentuk sebuah komunitas kecil yang di awal itu beranggotakan 1.000 Muslim Tatar. Nah, nama komunitas kecilnya itu adalah Finnish Islamic Association begitu. Kemudian setelah tadi gelombang imigran pertama Muslim Tatar masuk ke Finlandia, kemudian terjadi lagi gelombang kedua imigran, yang mana di gelombang kedua ini Muslim yang masuk ke Finlandia ini mayoritas atau sebagian besarnya itu adalah pengungsi begitu. Nah, jadi gitu masuknya Islam ke negara Finlandia itu terjadi 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu gelombang imigran pertama itu Muslim Tatar yang masuk ke negara Finlandia. Kemudian di gelombang kedua itu Muslim tapi yang mayoritasnya itu sebagai pengungsi masuk ke Finlandia. Jadi ada 2 gelombang. Nah, akhirnya Muslim dari kedua gelombang ini tuh bersatu dan mendirikan sebuah komunitas yang komunitasnya itu bernama The Federation of Islamic Organization in Finlandia. Nah, sejak masuknya kedua Muslim ini ke Finlandia, populasi Muslim di Finlandia ini tuh meningkat gitu secara bertahap, walaupun tidak drastis gitu ya, tapi meningkatnya secara bertahap. Bisa dilihat data-datanya di samping. Ya, nah jadi dari data-data di sini dari hasil penelitian gitu ya, tercatat bahwa populasi Muslim di Finlandia ini tuh mencapai 1% dari keseluruhan populasi di negara Finlandia. Selanjutnya terkait jejak-jejak peradaban Islam di negara Finlandia. Nah, dari sumber-sumber yang aku telusuri itu memang agak sulit gitu ya menemukan jejak peradaban Islam di Finlandia. Mungkin karena akunya mungkin yang kurang teliti mencarinya, atau mungkin karena memang dari
dari negara Finlandianya itu sendiri gitu ya, kan muslim masuk ke Finlandia ini tuh terbilang baru gitu ya di abad ke-19, jadi mungkin dan jadi minoritas juga, jadi memang jejak peradabannya itu belum diteliti, belum tercatat seperti itu. Yang aku temukan itu, dari sumber yang aku temukan itu, jejak peradabannya itu ya tadi berupa komunitas. Yang pertama itu komunitas Finnish Islamic Association, dan yang kedua itu The Federation of Islamic Organization in Finlandia. Kemudian ada juga jejak peradaban berupa masjid. Nah, jadi ada beberapa masjid di Finlandia, sekitar puluhan gitu ya, kayak di wilayah Helsinki, di ibu kotanya, atau di Tampere begitu. Tapi kebanyakan gitu ya, bahkan hampir semua masjid di negara Finlandia ini tuh merupakan masjid dengan bangunan alih fungsi. Jadi bukan masjid yang dibangun sebagai masjid. Jadi masjid di Finlandia ini tuh merupakan bangunan yang dulunya misalnya adalah bangunan bank atau bangunan sekolah atau bangunan apapun yang dialih fungsikan menjadi masjid. Tapi ada satu masjid menjadi satu-satunya masjid di Finlandia yang memang dibangun sebagai masjid. Nah, nama masjidnya itu adalah Masjid Järvenpää, Masjid Järvenpää, yang mana masjid ini tuh dinobatkan sebagai masjid tertua di Finlandia. Terkait bangunan Masjid Järvenpää ini, jadi bangunannya itu terbuat dari kayu-kayu dan yang mendirikannya itu adalah Muslim Tatar. Oke, selanjutnya terkait kehidupan umat Islam di negara Finlandia zaman sekarang itu kayak gimana sih? Nah, jadi di beberapa sumber yang aku baca itu, karena sekarang negara Finlandia merupakan negara yang memberi kebebasan beragama bagi setiap warganya, jadi ya kehidupan masyarakat muslim di Finlandia itu terbilang bebas gitu ya, jadi bebas melakukan sholat Id, sholat Jumat, atau bagi perempuan bebas untuk berhijab begitu. Tapi memang karena mungkin menjadi minoritas di negara dengan mayoritas non-Islam gitu ya, jadi ada beberapa masyarakat yang masih memandang aneh gitu ya, bagi kayak misal bagi perempuan yang berhijab gitu, mungkin sering dipandang aneh, atau pula karena ada isu-isu di media sosial itu kan banyak isu terkait Islamfobia atau terkait Islam yang selalu dikaitkan dengan terorisme. Jadi ada beberapa oknum masyarakat yang menganggap negatif umat Islam di Finlandia begitu. Tapi secara umum memang secara kebebasan beragama, secara kebebasan beribadah itu masih dibilang aman gitu bagi masyarakat muslim di sana. Selanjutnya kita bahas terkait problematika kehidupan muslim di Finlandia. Nah, sebagai kaum minoritas ada beberapa tantangan atau hambatan gitu ya yang dirasakan oleh teman-teman kita yang beragama muslim, yang beragama Islam di Finlandia. Kayak misal yang pertama itu jadwal sholat yang tidak menentu gitu, karena kan di sana itu siang dan malamnya itu tidak stabil gitu ya, kadang malamnya itu singkat, kadang malamnya itu lama sekali gitu, jadi berpengaruh terhadap jadwal sholat. Kemudian terkait jadwal puasa juga di bulan Ramadan gitu ya, karena kan berbeda gitu berbeda antara puasa di saat bulan puasa di saat musim panas dan puasa di saat musim dingin. Nah, ketika musim panas itu cenderung puasanya itu mencapai 20 jam. Wow, mantap banget ya. Kemudian terkait tadi sholat, jadwal sholat, kemudian puasa, kemudian agak sulit juga menentukan arah kiblat gitu. Kemudian problematika selanjutnya itu adalah minim mendengarkan suara azan gitu, karena kan memang masjid di Finlandia ini tuh masih dibilang sedikit gitu ya, jadi setiap muslim di Finlandia ini tuh perlu bantuan aplikasi gitu untuk mengingatkan jadwal sholat. Selanjutnya tadi azan, kemudian makanan juga, karena memang menjadi minoritas gitu ya di negara Finlandia, jadi agak kesulitan juga menemukan makanan halal. Kemudian
ini yang agak ekstrim gitu ya, problematika kehidupan sosial di Finlandia, karena tadi ya terkait ada isu-isu terkait Islamfobia dan terorisme yang selalu dikaitkan dengan Islam. Jadi ada beberapa kasus di Finlandia seorang muslim itu yang kesulitan gitu mencari pekerjaan karena isu Islamfobia dan terorisme itu. Oke, jadi gitu ya. Memang menjadi seorang muslim di negara minoritas ini tuh memiliki beberapa hambatan dan tantangan tersendiri gitu ya. Jadi harus seorang muslim di negara minoritas ini tuh harus survive gitu. Mantap banget. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga sedikit banyaknya dapat memberi kebermanfaatan bagi teman-teman umumnya dan khususnya bagi saya pribadi. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.